Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rangkuman dari elektronika analog. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Lukmanul Hakim dengan NIM 063. Setelah itu ada teman saya Diah Kurnila dengan NIM 022. Setelah itu ada Anggi Anissa Fitri dengan NIM 020. Next. Oke, untuk rangkuman yang pertama adalah membahas tentang op-amp as an active filters. Seperti yang sudah kita ketahui, op-amp itu memiliki dua input, yaitu inverting dan non-inverting. Yang mana non-inverting itu akan menghasilkan yang keluaran berupa negatif, sehingga akan memasuki ke nilai negatif. Sedangkan non-inverting bernilai positif, jadi akan masuki yang bernilai positif. Di sini juga ada op-amp ideal, yang dimana op-amp ideal ini memiliki perbedaan tegangan pada dua input yang bisa dianggap sebesar tak terhingga. Kemudian, tidak ada aliran arus ke input. Dan ketiga, impedansi keluaran nol. Dan yang terakhir, yaitu sangat cepat karena frekuensinya bergerak pada satuan megahertz. Kemudian, op-amp tanpa feedback memiliki rumusan, yaitu ketika V plus lebih besar daripada V min, maka output akan bernilai positif. Dan ketika V min lebih besar daripada V plus, maka output akan bernilai negatif. Kemudian, pada input gain di negatif feedback, itu akan menghasilkan kestabilan. Sedangkan pada positifnya akan menyebabkan terjadinya osilator. Ini kebalikan dengan yang seperti sudah kita ketahui. Jadi tidak selamanya yang negatif itu buruk. Nah, positif feedback terjadi ketika V out lebih kecil daripada V in. Sebaliknya, negatif feedback terjadi ketika V out lebih besar daripada V in. Next slide. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis op-amp. Yang pertama ada inverting amplifier, di mana kita dapat mengetahui rumusan V out-nya menggunakan min V in dikali R2 per S1. Berikut rangkaiannya. Kemudian yang kedua ada non-inverting amplifier. Cara mencari V out-nya yaitu V in dikali 1 plus R2 per R1. Yang ketiga ada summing amplifier. Ini seperti rangkaian inverting namun memiliki dua V in. Cara mencari V out-nya yaitu min RF dikali V1 per R1 ditambah V2 per R2. Next slide. Kemudian yang keempat ada differencing amplifier. Di sini tidak menggunakan kapasitor sama sekali, yaitu dengan full resistor. Dan rumusan V out-nya yaitu R2 per R1 dikalikan V plus dikurang V min. Kemudian ada high pass filter dengan rumusan V out sama dengan min RC dikali dV per dt. Dan yang terakhir ada low pass filter, di mana V out ini bernilai dengan min 1 per RC integral dari V in kali dt. Kemudian di sini terdapat filter aktif. Filter aktif merupakan sirkuit selektif frekuensi yang melewati frekuensi tertentu atau memblokir dan melemahkan sinyal frekuensi di luar pita tersebut. Filter aktif sendiri memiliki beberapa komponen seperti amplifier, transistor atau FET atau merupakan field effect transistor dalam desain sirkuitnya.
Filter aktif ini kemudian akan menarik kekuatan dari sumber daya eksternal dan menggunakannya untuk meningkatkan atau memperkuat sinyal keluaran. Nah, filter aktif sendiri memiliki manfaat dibanding filter pasif. Yang pertama, gain dan frekuensi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, tidak ada masalah dalam pemuatan karena I per P-nya lebih tinggi dan resistansi output op-amp-nya lebih rendah. Dan yang terakhir, jelas filter aktif lebih murah daripada filter pasif. Berikut rangkaiannya, di mana pada pertama itu order satu low pass filter akan melewati kapasitor terlebih dahulu, baru melewati resistor, dan akan menghasilkan frekuensi yang grafiknya menurun. Selanjutnya, kemudian di sini ada juga order 2 low pass filter, yang dimana dalam rangkaiannya menggunakan dua kapasitor. Nah, grafik yang dihasilkan juga menunjukkan dua respon, yang dimana dalam gambar ini garis biru merupakan respon order 2 low filter dan garis merah merupakan respon order 1 low pass filter. Selanjutnya ada juga order 1 high pass filter, kebalikan dari low pass filter, yang dimana dalam rangkaiannya ini akan melewati resistor terlebih dahulu, baru kemudian melewati kapasitor, yang akan membentuk frekuensi yang grafiknya naik ke atas. Next slide. Baik, selanjutnya itu adalah order 2 high pass. Untuk rangkaiannya itu seperti yang di bawahnya, maka akan menemukan rumus untuk gain AC sama dengan 1 plus RA per RB. If resistor and capacitor values are different, maka akan memakai rumus FC sama dengan 1 per 2pi di akar R1 dikali R2 dikali C1 dikali C2. Namun, jika nilai resistor dan kapasitor sama, maka akan memakai rumus FC sama dengan 1 per 2pi RC. Nah, maka akan menghasilkan dua grafik yang menunjukkan respon yang mana dalam grafik ini garis merah merupakan respon order 2 high pass filter. Dan dua garis ini menunjukkan peningkatan atau ke atas. Oke, next. Selanjutnya yaitu filter. Filter frequency selective circuit and passes specific band of frequencies and block specific band of frequencies. Okay, next. Dan untuk filtering progress dapat dilihat seperti di gambar. Waktu noisy signal dan telah difilter akan menjadi yang seperti di original. Okay, next. Nah, untuk passive filter, untuk composite-nya seperti ada yang di gambar ini, ada tiga. Setelah itu, passive RC low pass filter, the output voltage is obtained across a capacitor as shown. It is basically RC integrator circuit. Next. Procedure to plot frequency response. Apply sine wave at constant voltage at the input. Vary the frequency of sine wave from 0 Hz to a suitable value in steps. Measure and note down the output voltage for each input. Draw the frequency. And frequency response plot number 1 until number 8. Okay, next. Selanjutnya ada passive RC high pass filter. The output voltage is obtained across a resistor as shown in the picture below. It is basically RC differentiator circuit. Nah, berikut adalah prosedur to plot frekuensi response untuk passive high pass filter. Pertama, apply sine wave at constant voltage at the input.
vary the frequency of sine wave of 0 Hz to a suitable value in steps. Measure and note down the output voltage for each input. Then the last, draw the frequency response. Nah, untuk frekuensi respons plot untuk pasif RC high pass filter adalah sebagai berikut. 1, 0 Hz sama dengan arus DC. Kedua, frekuensi sama dengan 0 Hz, XC sama dengan tak hingga. Yang ketiga, kapasitor berperan seperti open circuit. Dan yang keempat, V0, V output sama dengan 0. Kelima, saat frekuensi naik, XC turun. Dan saat XC turun, output voltage-nya naik. Ketujuh, at certain point, VO sama dengan VI. Dan kedelapan, FC is obtained at minus 3 dB. Next slide. Yang kedua, setelah passive filter, ada active filter. Active filters use both active and passive components. Dapat dilihat pada gambar low pass active filter dan high pass active filters. Features of active filters with op-amp. It can provide some gain. The frequency response is sharp. The pass band and stop band can be separated clearly. Next slide. Selanjutnya ada tipe-tipe filter aktif. Yang pertama ada low pass filter, yang kedua high pass filter, yang ketiga band pass filter. Nah, band pass filter ini terbagi menjadi wide dan narrow band pass filter. Untuk wide band pass filter, passes frequencies between FL and FH. Quality factor-nya kurang dari 10, sedangkan untuk narrow band pass filter, quality factor-nya lebih dari 10. Next slide. Selanjutnya yang keempat ada band stop or band reject filter. Nah, untuk band stop atau band reject filter ini sendiri ada dua tipe, yaitu wide dan narrow. Untuk wide band reject filter blocks frequencies between FL and FH. Quality factor-nya kurang dari 10. Dan untuk narrow band reject filter atau disebut juga notch filter blocks frequencies between FL dan FH dan quality factor-nya lebih dari 10. Dan yang terakhir ada all pass filter. Untuk all pass filter, when signals are transmitted over transmission lines, such as telephone wires, they undergo change in phase. To compensate for these phase changes, all pass filters are required. The all pass filters are also called delay equalizers or phase correctors. Next slide. Selanjutnya ada comparison atau perbandingan antara passive filters dan active filters. Untuk passive filters, uses only passive elements, R, L, dan C. Output is less than input, suitable for high frequencies, not possible to approximate ideal characteristics, and no need of voltage sources. Sedangkan untuk active filters, use R and C with an active device of M. Gain can be adjusted, suitable for low frequencies. It is possible to approximate ideal characteristics and requires voltage sources. Nah, untuk tipe filter passive sendiri, kelebihannya additional power supply not required, can handle large voltage, current, and power, dan no limitation of frequency range. Untuk kekurangannya sendiri yaitu the circuits cannot provide any gain. There is always some loss of signal even in the pass band. There is no sudden change in output voltage when switching from pass band to stop band. In other words, frequency response is not sharp. If inductors are used in the circuits become bulky and expensive. Nah, untuk kelebihan dari active filter sendiri, op-amp provides gain, so input signal is not attenuated. Active filters are easy to adjust off tune.
no loading problem, and less cost. Dan untuk kekurangan dari active filter sendiri, power supply required dan susceptible to intermodulation and oscillation. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.